Selamat siang Ibu Marion. Selamat siang. Ibu Marion, ada waktu saya mau berbincang-bincang sebentar dengan Ibu Marion. Ada. Begini Ibu Marion, terkait saya punya tugas di LMS calon guru penggerak. Sekarang kami sudah sampai pada modul 3.1. Di situ materi yang kami pelajari saat ini berkaitan dengan pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, terkait materi ini, tugas ini menghendaki untuk saya bisa saling sharing, tukar pikiran dengan rekan sejawat, karena di dalam LMS itu ada beberapa kasus. Nah, kasus itu diminta untuk rekan sejawat bisa memberikan pendapat atau tanggapan terhadap ada 4 kasus yang beberapa hari yang lalu pernah saya sampaikan ke Ibu Marion. Nah, kira-kira kita bisa diskusi saat ini. Kasus yang pertama. Baik. Kalau Ibu Marion lebih tertarik untuk kita bahas kasus yang pertama, maka saya akan membacakan kembali kasus yang pertama sehingga lebih memudahkan kita dalam melakukan proses diskusi. Kasus 1, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal dengan sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid yang pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki kewenangan atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Nah, ini kasus nomor 1 yang Ibu Marion pilih. Yang mau saya tanyakan, kira-kira pendapat Ibu Marion terhadap kasus pada nomor 1 ini seperti apa? Ya, pendapat saya mengenai kasus yang dialami siswa murid ini, yang mana tindakan yang dilakukan Ibu Tati sebagai rekan kerja saya mengamati bahwa dari kasus ini tindakan hukuman yang diberikan Ibu Tati terhadap siswa ini berlebihan, karena tindakan yang dijalani ini anak ini berupa tindakan fisik, yang mana harus berlutut di atas batu karang di bawah terik matahari yang sangat panas. Sementara ini murid kelas 5 SD dengan usia belia, yang mana tindakan fisik yang dilakukan berlebihan ini sudah pasti psikisnya terganggu, sehingga anak ini bisa merasa ketakutan dan lain sebagainya. Dan saya sebagai rekan kerja dari Ibu Tati, saya bisa melakukan interupsi dengan menegur Ibu Tati, tapi tidak menegur secara langsung di situ, langsung kepada Ibu Tati. Mungkin tindakan yang saya lakukan menegur ini adalah melakukan pendekatan secara persuasif kepada Ibu Tati dengan rekan kerja guru yang lain, yang mana rekan kerja lain ada yang punya wewenang di itu kelas. Saya melaporkan hal ini yang saya lihat kepada rekan kerja guru yang lain,
sampaikan ini juga kepada pimpinan sekolah tersebut agar masalah ini bisa diselesaikan, karena dari segi kita sebagai guru, untuk masa sekarang tindakan fisik yang kita lakukan, hukuman fisik ini, setiap tindakan yang kita ambil ini ada risikonya, konsekuensi yang kita berikan itu ada risiko. Ya, nah, mana anak didik yang kita didik ini juga datang dari latar belakang yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Oleh karena itu, dalam tindakan di kelas ketika kita mengajar mau memberikan konsekuensi, kita harus memikirkan cara lain untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dan usul saya mungkin ada solusi yang lain dalam mengatasi anak yang tidak kerja tugas atau melakukan kesalahan lainnya. Mungkin dengan cara kita memberikan pekerjaan tugas yang lebih banyak lagi, atau kita memberikan waktu di sekolah pulang lebih lama dari teman yang lainnya, atau memberikan tugas lain dengan mereview buku pelajaran, sehingga anak ini bisa sadar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan cara lain juga, tindakan fisik yang Ibu Tati lakukan kepada peserta didik ini, kita tidak tahu riwayat dari anak ini seperti apa. Kalau berlebihan dan ada risiko yang sangat kritis yang tidak kita inginkan, bisa terjadi juga. Jadi usulan saya yang berikut, kalau bisa hal ini dirapatkan bersama sehingga ini menjadi pemahaman dan pembelajaran juga untuk rekan guru yang lain ketika memberikan konsekuensi kepada peserta didik, harus memikirkan risikonya setelah konsekuensi itu diterima, seperti apa risiko yang harus kita alami. Lalu yang berikut, pola yang kita lakukan konsekuensi dalam bentuk kekerasan fisik ini bisa juga terpola kepada anak yang kita didik, karena mereka penerus bangsa. Setelah mereka mengalami ini tindakan fisik, bisa juga ini pola mereka bawa ke generasi berikut, dan itu menjadi mata rantai yang menyambung. Bisa saja itu mereka tanamkan dalam mereka sendiri dan lanjutkan di generasi berikut, yang mana generasi berikut kalau mereka di kita posisi jadi pendidik, bisa saja mereka lakukan itu. Baik, berarti berdasarkan tanggapan Ibu Marion terhadap kasus nomor 1, bisa saya simpulkan bahwa Ibu Marion berada pada bagian penengah, tidak memilih Ibu Tati, tidak juga memilih si anak tersebut, dengan ada berbagai alasan. Contohnya tadi Ibu Marion katakan bahwa Ibu Marion akan menginterupsi perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Tati, tetapi bukan pada saat itu, saat kejadian tersebut terjadi, tapi bisa mengambil waktu yang lain yang tujuannya tidak mengurangi rasa hormat atau penghargaan sesama guru terhadap Ibu Tati maupun siswa tersebut, dan juga tidak memihak kepada peserta didik, karena di situ dikatakan tadi Ibu Marion katakan bahwa memang sebagai seorang guru dia pasti akan menerapkan pola kedisiplinan terhadap anak-anak. Hanya perlu kita pikirkan berbagai macam pertimbangan, berbagai macam alasan sebelum kita memberikan hukuman dalam bentuk fisik. Karena memang itu sudah, karena sekarang pembelajarannya juga sudah lebih pada yang berpihak kepada peserta didik. Kalau sekarang kita masih tetap menerapkan pola kekerasan, seperti yang tadi katakan oleh Ibu Marion, bahwa itu akan jadi mata rantai yang berkepanjangan, sehingga akan terus terbawa ke generasi-generasi sebelumnya. Jadi dari tanggapan Ibu Marion juga bisa saya simpulkan bahwa Ibu Marion melihat permasalahan ini menggunakan teknik berpikir berbasis hasil akhir, yang dimana tidak merugikan pihak manapun, hanya mau berusaha memperbaiki pola yang telah diberlakukan atau terjadi pada saat peristiwa tersebut berlangsung. Baik Ibu Marion, terima kasih atas waktu yang telah Ibu Marion
sediakan sehingga kita berdua bisa saling bertukar pikiran terhadap kasus nomor 1 yang terdapat dalam LMS calon guru penggerak. Terima kasih, Marion.